Wanita mana sih yang gak mau jadi cantik di dunia ini? Semua wanita yang ada di sini berlomba-lomba ingin menjadi cantik. Manusia kadang gak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhannya. Tanpa dia ketahui, mungkin itu adalah hal yang terbaik untuknya. Jadi, kalau kalian berlomba-lomba ingin menjadi cantik untuk mendapatkan perhatian seseorang, untuk mendapatkan perhatian dari seseorang yang kalian cintai, itu salah. Tapi kalau kalian hidup di sini, kalian masih mau berlomba-lomba jadi cantik? Kalian masih mau jadi cantik? Atau justru gak apa-apa kalau aku gak cantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hello everyone, my name is Khairani and I'm from Digital Business Program Study. Di sini aku mempunyai satu novel yang sangat indah, yang membuat diri aku tersadar bahwa cantik itu gak selamanya loh. Bahwa cantik itu enggak selamanya buat bahagia. Aku cukup bisa merasakan tokoh utamanya, karena ini cukup terjadi di kehidupan aku. Tanpa berlama-lama, mungkin aku langsung mereview cerita ini aja ya. Aku akan mereview cerita ini dari halaman 1 sampai 50. Semoga setelah kalian membaca ini, kalian akan jauh lebih menghargai diri kalian sendiri. Karena setiap manusia sudah mempunyai porsinya masing-masing. Karena apa yang kalian punya, justru orang lain gak punya. Jadi di awal novel ini sebenarnya langsung dibuat absurd sih sebenarnya ya. Tapi juga buat penasaran loh. Jadi, ada perempuan di dalam novel ini yang bernama Dewi Ayu, yang bangkit dari kuburnya setelah 21 tahun kematiannya. Nah, dari situ sebenarnya ceritanya agak mundur sih, untuk memperkenalkan siapa sih Dewi Ayu ini sebenarnya. Karena di dalam novel ini ternyata Dewi Ayu itu bukan hanya sekadar tokoh biasa, melainkan dia adalah seorang mantan pelacur yang hidupnya penuh dengan kegelapan. Tapi aku jujur ya, setelah aku baca ini, aku baru tersadar bahwa Dewi Ayu ini sebenarnya ngomongnya tuh suka sarkas loh, suka lucu, tapi kadang dalam juga sih. Ngomongnya nyeleneh. Dan semua yang aku bilang barusan itu ada di bab 1. Nah, di bab 2 ini Dewi Ayu melahirkan anak keempat. Tetapi perlu kalian ketahui, jauh dari sebelumnya ternyata anak keempatnya bisa dibilang buruk rupa. Dewi Ayu sebenarnya tidak menginginkan anak ini. Semua cara udah dicobanya untuk menggugurkan kandungannya. Tapi anehnya Dewi Ayu tetap memberikan nama anak ini dengan nama Cantik. Nah, di bab 3 ini cukup sakit sih menurut saya. Di bab 3 ini warga-warga pada datang untuk melihat si Cantik ini, si anak dari Dewi Ayu ini. Tapi aku pikir-pikir, kenapa masyarakatnya seperti tidak punya hati ya? Masyarakat di kampungnya Dewi Ayu ini menyarankan untuk membunuh bayi itu. Iya, bayi yang sudah lahir itu untuk dibunuh. Cukup sedih menurut aku. Nah, di alur yang berada di bab 4 ini, kebalikannya teman-teman. Dewi Ayu, bundanya yang mau mati, dia tidur seperti orang meninggal. Dia juga minta dibelikan kain kafan. Sedangkan ternyata si Cantik diasuh oleh Rosina. Di sini belum menceritakan Rosina ini siapa. Tetapi yang saya tahu di bab ini, Rosina adalah seorang gadis yang memiliki keterbatasan khusus, yaitu bisu. Dewi Ayu di bab kelima benar-benar meninggal.
dia benar-benar meninggalkan anaknya, si cantik. Semua orang berdatangan di pemakamannya, terutama mantan-mantan lelaki yang pernah bersamanya. Dan si cantik diasuh nih oleh Rosina, si gadis bisu itu. Pemakaman berjalan dengan lancar hingga lanjut ke bab 6. Di bab ini teman-teman baru terbongkar Rosina ini siapa sih sebenarnya. Nah, Rosina ini gak ada ikatan darah sama Dewi Ayu, melainkan Rosina dititipkan ke ayahnya Dewi Ayu oleh ayahnya Rosina. Dan setelah dititipkannya itu, ayahnya Rosina berpulang. Dan dia menjadi teman bagi Dewi Ayu dan sangat setia, selalu ada untuk Dewi Ayu ini. Dan bab terakhir yang aku review cukup buat kalian penasaran pastinya, yaitu ceritanya dimulai dari sekarang. Dewi Ayu bangkit setelah 21 tahun kematiannya. Dia mendatangkan si cantik yang sudah dewasa yang dirawat oleh Rosina. Tapi apakah si cantik tahu bahwa dia ibundanya? Atau justru dia malah takut untuk ketemu? Kalau kalian penasaran sama kelanjutan dari cerita yang aku cerita barusan, kalian bisa baca di buku novel Cantik Itu Loka dari Eka Kurniawan. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah semuanya.